Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Oke, setelah itu, seperti yang Ibu tugaskan minggu lalu, kalian wajib punya penggaris plastik dan selembar kertas ya, karena kita hari ini akan mempelajari mengenai fenomena listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian sudah tahu nggak apa itu listrik statis? Silahkan, ada yang ingin berpendapat apa itu definisi dari listrik statis? Nah, bicara mengenai listrik, pasti kita nggak jauh-jauh dari kabel, arus listrik, tegangan yang konstan. Tapi pada listrik statis, kalian nggak akan menemukan hal-hal yang seperti itu. Jadi, listrik statis ini ngejelasin suatu gejala kelistrikan yang terjadi dalam waktu singkat, karena tidak ada aliran listrik yang mengalir secara konstan, dan biasanya terjadi pada benda pasif yang tidak bisa dialiri listrik, seperti contohnya penggaris plastik yang kalian bawa hari ini. Nah, silahkan Ibu kasih waktu kalian untuk memotong-motong kertas menjadi kecil-kecil. Setelah itu, penggaris plastik, kalian gosok-gosokkan pada rambut yang kering selama beberapa menit. Nah, setelah itu dekatkan penggaris plastik ke potongan-potongan kertas yang sudah dipotong-potong tadi. Nah, bagaimana? Apakah ada perubahan? Nah, setelah kalian melakukan pengamatan terhadap penggaris plastik tersebut, Ibu akan menjelaskan lebih dalam lagi mengenai apa itu listrik statis. Nah, listrik statis ini adalah kumpulan muatan listrik dalam suatu jumlah tertentu yang tetap atau statis. Ketidakseimbangan muatan listrik di dalam suatu benda, dan muatan listrik ini akan tetap ada sampai benda tersebut kehilangan. Dengan cara sebuah arus listrik harus melepaskan muatan listrik tersebut. Setelah kalian mengerti mengenai definisi dari listrik statis, Ibu akan menjelaskan mengenai sifat dan karakteristiknya. Yang pertama ada gaya tarik-menarik, yang kedua ada gaya tolak-menolak, dan yang ketiga ada pergerakan elektron. Kita bahas satu-satu terlebih dahulu ya. Yang pertama gaya tarik-menarik. Nah, listrik terjadi akibat adanya gaya tarik-menarik antara muatan negatif dan positif, yang mana jika listrik yang statis, gaya tarik-menariknya tidak berlangsung lama dan sehingga gejala kelistrikannya hanya sebentar. Fenomena rambut yang menarik atau yang tertarik dan kertas adalah fenomena dari gaya tarik-menarik tersebut, tetapi fenomena ini juga tidak berlangsung lama karena elektron yang ada di benda yang telah digosokkan berpindah ke rambut, sehingga ada elektron tambahan yang membuat gejala kelistrikan tersebut berlangsung lebih lama. Karakter yang kedua yaitu gaya tolak-menolak. Gaya tolak-menolak terjadi akibat muatan yang dekatkan memiliki nilai yang sama, yaitu positif dan positif atau negatif dengan negatif, sehingga kedua muatan ini saling tolak-menolak. Jika dalam listrik statis, gaya tolak-menolak terjadi jika dua benda tersebut tidak dialiri arus listrik. Dan yang ketiga yaitu pergerakan elektron. Pergerakan elektron terjadi jika salah satu benda dialiri listrik dan ditemukan gejala listrik, elektron akan bergerak dari muatan negatif ke positif. Tetapi jumlah elektron yang bergerak konstan dan tidak ada pertambahan dan cenderung berkurang. Nah, berkurangnya elektron karena elektron yang ada bergerak ke seluruh arah dan menuju bumi. Jadi, elektron yang ada di benda tersebut berkurang sehingga gejala kelistrikannya terjadi dalam waktu yang singkat. Nah, bagaimana terjadinya listrik statis? Nah, peristiwa listrik statis ini dapat terjadi baik pada isolator maupun konduktor. Peristiwa listrik statis terjadi setelah adanya materi yang menjadi bermuatan karena proses
gesekan atau gosokan. Gesekan atau gosokan antara kedua materi ini akan membuat elektron dari atom materi yang satu berpindah ke materi yang lain, sehingga kedua materi menjadi bermuatan. Nah, materi akan menjadi bermuatan positif jika melepaskan elektron. Dan sebaliknya, jika materi tidak melepaskan elektronnya, maka materi tersebut bermuatan negatif. Jadi, perpindahan elektron pada peristiwa listrik statis terjadi karena proses gesekan atau gosokan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum Coulomb. Nah, kalian pada waktu cuaca mendung atau hujan sering terjadi petir. Nah, bagaimana sih petir itu terjadi? Nah, petir ini merupakan loncatan muatan energi listrik akibat perbedaan potensial yang sangat besar dari awan ke bumi, yang disertai energi yang sangat besar juga. Nah, muatan listrik di awan merupakan muatan listrik statis. Nah, bagaimana muatan itu terbentuk? Nah, pada tahun 1785, seorang ahli fisika bernama Charles Augustin de Coulomb melakukan penelitian mengenai gaya yang ditimbulkan oleh dua benda yang bermuatan listrik. Nah, berdasarkan penelitian tersebut disimpulkan bahwa besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan yang kemudian gaya tersebut berbanding lurus dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda tersebut. Nah, jika dalam dua benda berada di dalam ruang vakum atau ruang hampa dan bermuatan Q1 dan Q2 dan memiliki jarak keduanya yang dilambangkan dengan R seperti gambar yang pada berikut. Nah, pada A, muatan sejenis akan tolak-menolak. Dan muatan yang gambar B, muatan berlawanan akan tarik-menarik. Nah, jika disistematiskan, maka rumusnya yaitu F atau gaya tarik-menarik sama dengan Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat, dengan F yaitu gaya tarik-menarik dengan satuan Newton, Q merupakan muatan listrik atau Coulomb, dan R ini merupakan jarak dari kedua muatan tersebut, dan K-nya konstanta. Konstantanya ini yaitu 1/4 pi atau 9 kali 109 Newton. Kemudian ada medan listrik. Medan listrik adalah daerah atau ruangan di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya Coulomb atau gaya listrik. Dan medan listrik ini digambarkan dengan garis gaya listrik yang arahnya keluar menjauhi untuk muatan positif dan masuk untuk muatan negatif. Selanjutnya yaitu contoh listrik statis. Nah, salah satu contoh listrik statis yaitu penangkal petir. Nah, mengapa penangkal petir merupakan salah satu contoh dari listrik statis? Nah, sebelum terdengar petir tentu kita akan melihat kilat. Nah, kilat ini merupakan cahaya yang timbul karena gerak elektron yang bergesekan dengan udara. Nah, akibatnya udara yang dilalui kilat tersebut terbelah dan memuai dengan cepat, sehingga dapat menghasilkan suara yang menggelegar yang disebut juga petir. Nah, cara kerja penangkap petir sebagai berikut. Ibu akan menjelaskan ya. Nah, jika di sekitar penangkal petir terdapat awan yang bermuatan negatif, maka batang logam atau penangkal petir tersebut mengalami induksi sehingga bermuatan positif. Dan jika petir yang menyambar batang logam bermuatan negatif, petir tersebut berpindah ke batang logam dan diteruskan ke bumi melalui kabel penangkal petir. Dan bersamaan dengan itu, muatan positif logam akan meloncat ke awan petir sehingga menjadi netral. Kemudian yang kedua yaitu generator Van de Graaff. Nah, generator Van de Graaff ini digunakan prinsip listrik statis yang mampu menghasilkan tegangan yang sangat tinggi, yakni sekitar 20 juta volt. Dengan gesekan yang ditimbulkan karet dapat menggerakkan generator. Selanjutnya yaitu cat semprot. Nah, cat semprot ini agar mobil dapat dicat dengan rata, maka badan mobil akan diberi muatan listrik yang berbeda dengan muatan listrik dengan cat. Demikian.
maka cat tersebut dapat menempel kuat di dalam mobil. Baik, setelah penjelasan dari Ibu saya cukupkan hari ini. Untuk minggu depan, Ibu akan tugaskan kalian untuk membaca dan mempelajari mengenai cara atau prinsip kerja dari elektroskop. Nanti kalian menjelaskan mengenai prinsip kerja elektroskop minggu depan. Untuk pertemuan minggu ini kita cukupkan. Silahkan kita membaca alhamdulillah, hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirobbilalamin. Setelah itu kalian sebelum keluar kelas, kalian wajib membersihkan ruangan kelas kalian terlebih dahulu, sehingga ruangan kelas selalu bersih dan terhindar dari sampah-sampah penyebab penyakit. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.